hari ini hari Jumat tanggal 6 Sya'ban 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Februari 2024. Kami Muhammad Tang melaporkan dari kantor pusat PT Alkaf Tur Entazo, Jalan Maharaja Manggedung, Kecamatan Bandar Saki. Ini kantor pusat. Di sini semua ada, mau bekam medis juga ada, umrah, PT Alkaf Hiasa Wisata. Alhamdulillah pada hari ini juga akan diberangkatkan jamaah umrah yang kesekian kali. Ini para jamaah sudah berkumpul. Insya Allah pukul 10 nanti akan berangkat. Ini balik. Nah, ini ada pesan saya nih. Apalah. Ini rombongan. Buka jalan sini dulu, bapak-bapak masuk. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, para hujjah jalan jamaah umrah yang masih berada di luar, mohon masuk ke dalam sebentar biar kita sedikit mendengar tausiah maupun nasihat dari guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan kedepasan kita Subhanahu wa ta'ala, dengan kekudrahan dan irada Allah, pada hari ini kita dipersatukan berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memberangkatkan sebahagian dari jamaah untuk pergi berumrah ke tanah suci Makkah dan Madinah yang pada hari ini insya Allah akan berlangsung beberapa saat lagi. Selanjutnya, salawat dan salam. Marilah sama-sama kita berbanyak kita ucapkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana
dengan perjuangan dan jerih payah Nabi Muhammad SAW, kita sampai dengan hari ini masih diberikan berada di jalan yang benar dalam meniti kehidupan dunia, sehingga bagian juga akan membawa Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal ghina. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah. Waslih lana fi dzurriyyatina wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilaina al-iman وسيره في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا في هذه اليوم أجمعين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه. اللهم بارك لنا في هذه القرية واحفظنا من كل سوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا ولهذا البلاد إندونيسيا أئمة أتقياء الصالحون والصادقون الذين يحبون الإسلام والمسلمين ويدافعون عنهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. yang sudah kita Foto kan? yang sudah disampaikan oleh Ustaz, mudah-mudahan Bapak Ibu siap-siap bus sudah masuk, kita masukkan barang yang berikutnya, kemudian kita siap untuk berangkat meninggalkan tanah air menuju tanah suci, doakan untuk keluarga kita yang tinggal di sini dan kita berdoa selamat dan perjalanan sampai tujuan dapat tersebut rumah suatu dan semuanya. Kemudian dapat kami sampaikan kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muhammad Nasir Matang pada hari ini hari Jumat tanggal 6 Sya'ban 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Februari 2024. Kami berada di PT Al-Kaf Travel Umrah dan Haji Plus. Alhamdulillah kami akan mewawancara direktur atau pimpinan PT Al-Kaf, Tunku Haji Usman atau yang sering dipanggil dengan Abi Usman. Baik, Assalamualaikum Abi. Baik Abi, mungkin untuk kesekian kali kita Abi, pada hari ini Abi memberangkatkan lagi jamaah umrah untuk kesekian kali. Ini jumlahnya berapa orang Abi? Hari ini 37 jamaah. Di Medan insya Allah ada 10. Ada 10. Nah, jadi jumlah 47 semuanya. 47. Berarti ada dari Medan dan ada dari Aceh, seluruh Aceh sudah berkumpul. Dari Melabu. Jadi dari Medan, dari Takengon. Alhamdulillah Abi. Kali ini berangkat melalui mana Abi? Kali ini kita berangkat lewat daripada Kuala Namu Medan langsung ke Madinah. Ya. Dengan menggunakan pesawat? Pesawat lain air. Karena insya Allah kali ini kita buat paket istimewa. Pakai istimewa kayak mana Abi? Maksudnya kita selesai di Madinah, insya Allah biasanya kita akan ikat di Birani. Iya, ya. Tapi kali ini karena ada tamu-tamu kita yang istimewa menyambut bulan Ramadan, kami ingin membuat suasana yang lain. Ya. Yaitu kami berangkat dari Madinah langsung menuju Taif. Kota Taif. Itulah kota Taif, tempat perjuangan Nabi Ya. ketika beliau Baru-baru hijrah dari kota Mekah ke Taif dalam rangka berjuang dan berlindung daripada kejaran-kejaran turis. Nah, kita ingin jajaki sejarah di sana.
Oh iya. Supaya cukup waktu, kami insya Allah nginap di sana. Tidur di sana semalam, karena udara dingin. Insya Allah besok pagi kami keliling melihat objek-objek wisata, tempat sejarah, termasuk naik balon-balon seperti di Turki. Oh iya. Jadi balon itu yang jalannya dari kota Taif keliling-keliling itu hampir habis waktu lebih kurang 2 jam. Nah, samping wisata-wisata yang lain. Kemudian baru kita balik, nanti insya Allah kita akan ambil mikat di Karnul Manazil, karena orang-orang Taif mikatnya di Karnul Manazil. Baru kita ke Makkah, insya Allah kita laksanakan tawaf dan sebagainya. Nah, tapi ini jumlah harinya berapa hari ya, Bik? Ini insya Allah sebenarnya di bulan ini tidak ada lagi pesawat, sudah full. Udah full. Tapi berhubung kita ajukan permohonan khusus, akhirnya mereka dapat menyetujui, dapatlah satu pesawat terakhir ini di sebelum Ramadan. Jadi pesawat ini jumlah hari 12 hari pulang pergi. Karena itu jadwal yang ada di pesawat. Oh iya. Kita membuat 13 nggak ada untuk pulang nanti. Berarti ini apa tuh? Termasuk promonya, Bik? Ya, kita usahakan kita buat semacam penyegaran baru promo lah. Tadi begitu nanti pulang, tapi ini kan 13 hari, 12 Ya, hari dalam perjalanan. ya. Begitu habis pulang menjelang Ramadan. Apakah dalam bulan Ramadan ada promo lagi ya, Bik? Insya Allah dalam bulan Ramadan kita lihat situasi. Ya. Karena nanti kalau nanti ada dapat hotel di Makkah, Madinah yang agak dekat, nah insya Allah kita akan buat. Tapi kalau terlalu jauh, kasihan para jamaah, kita tanya kalau jamaah siap, kita akan buat. Tapi kalau jamaah bilang mengeluh, tentu kita akan pertimbangkan. Nah, istilahnya sana udah penuh, tapi Abi punya jaringan di sana. Punya jaringan. Nah, punya jaringan di baik di Madinah maupun Ada, baik di Makkah, Madinah maupun di Taif. kalau di bulan Sya'ban ini ada promo, kalau di bulan Ramadan apa promonya? Bagaimana promonya? Abi mengikat para jemaah, Abi mengikat para jemaah sekarang ada yang seluruh Aceh, malah ada yang menunggu di Medan. Itu bagaimana caranya? Yang pertama kita membuat mereka nyaman. Kita layani dengan sepenuh hati. Artinya sejak dalam pesawat, ibu-ibu orang tua kadang-kadang takut ke kamar mandi. Jadi kita betul-betul kita bantu supaya mereka tenang nyaman. Karena kalau lama-lama mereka tidak akan tidur. Yang kedua kita bekali mereka dengan pengetahuan sebelumnya tentang kesehatan. Makanya nanti sebelum berangkat, waktu berangkat kita akan pantau kesehatan mereka. Beli makanan, minuman, obat-obatan terus kita siapkan. Kemudian Nabi, saya lihat setiap Abi keberangkatan kadang-kadang satu bulan 2 kali ya. Selalu Abi mendampingi para jemaah orang laki-laki, kemudian Umi juga ikut mendampingi para jemaah perempuan. Itu bagaimana Abi? Apa Abi nggak lelah atau gimana? Sebenarnya melayani tamu-tamu Allah ini, kita tidak mengenal istilah lelah. Karena yang kita perjuangkan, kita bayangkan bagaimana orang tua ini, kalau beliau berangkat tidak nyaman. Artinya kalau ada kita, insya Allah kita layani seperti kita layani orang tua kita sendiri. Mungkin saya lihat para jemaah untuk yang kali ini mungkin agak lumayan mudah-mudah, walaupun ada yang tua berapa orang. Tapi yang kemarin dulu itu orang-orang tua semua. Banyak tua. Itu gimana Abi? Alhamdulillah. Justru inilah kami tidak bisa melepaskan atau titip kepada orang lain. Nggak sampai hati. Karena para orang tua ini bagaimana? Ini kan perlu perjuangan khusus, penanganan khusus. Maka kalau sejak berangkat, kalau tidak pas, dia mulai sakit. Obat tidak pas, masuk rumah sakit. Tapi Alhamdulillah, kita doakan kepada Allah yang kemarin-kemarin, Alhamdulillah sehat sampai pulang tanah air. Kita doakan ke depan juga seperti itu. Nah, itulah saya lihat di yang kemarin-kemarin ada video-videonya Abi membimbing orang laki dan Umi membimbing orang perempuan. Artinya Abi sampai di sana juga Abi tidak pernah melepas jamaah sendiri-sendiri, tetap Abi di depan. Bahkan kami termasuk seandainya ada orang yang diabetes sehingga luka kakinya, karena untuk pulang nggak ada sandal lagi. Jadi kita layani sampai pengobatan lukanya. Bahkan bukan hanya jamaah kita, jamaah orang lain pun kita bantu. Sejak dalam pesawat, di sana juga kita bantu. Dan kalau kami melayaninya begini, betul-betul kita tuntut supaya mereka tidak tersasar waktu pulang, waktu pergi di ibadah. Itu kita perhatikan betul. Termasuk dengan saya lihat itu termasuk dengan barang-barang bawaan para jemaah. Kan kita harap maklum karena di sana kan mungkin bahasanya semua orang-orang tua kita ngerti, tapi Abi yang mengurus semua. Insyaallah. Dari sampai di sana, dari sini pun kita udah layani mereka. Mereka sampai di sana pun di Madinah, di Makkahnya kita layani.
Bahkan kita pun yang di airport kita, yang seharusnya mereka report dari Damram, dari Kopur, kami layani. Mereka tinggal terima di bus saja. Bahkan sampai turun di sini, mereka tinggal ngambil aja. Kalau kita beban kepada mereka, kasihan orang tua, capek dia lelah. Mungkin begitu Abi. Alhamdulillah apa yang Abi sampaikan, apa yang Abi perbuat untuk para jamaah, semoga Allah menerima amalan Abi untuk membantu para jamaah Abi. Mungkin begitu Abi. Kami Muhammad Nasir Matang melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari Aceh Barat, Melabu. Kenapa Bapak memilih PT Alkaf kemarin? Saya buat sementara gini, udah 2 kali dalam perjalanan saya lihat. 3 kali. Istilahnya kalau misalnya ya aman, kemudian aman segalanya. Kemudian menyangkut dengan fasilitas gitu juga, mudah-mudahan ya kan. Jadi serasa orang-orang yang jamaah yang udah pergi dia itu merasa gembira. Apalagi yang menyangkut dengan ibadah. Jadi dalam hal ini juga kami atas nama dari yang Melabu tetap saja memilih Alkaf karena dari segi pelayanannya, kemudian dari segi untuk mengarahkan kepada untuk berubudiah kepada Allah SWT. Juga menyangkut dengan jauh segalanya dan menyangkut dengan dekat. Tapi karena kalau misalnya gini ya, jamaah udah tersentuh batinnya yang dalam, dia itu terpaksa karena melihat perkembangan dan pengalaman yang udah dirasakan, berarti masih sangat tergiur dengan PT Alkaf. Bukan dari segi apa-apa, tapi dari segi pelayanannya, kemudian untuk menjuruskan kepada berubudiah kepada Allah SWT. Bapak berapa orang keluarga berangkat hari ini? Kalau buat sementara hari ini 4 orang kami. 4 orang. Kali ketiga lah. Baik, demikian wawancara kami dengan para jamaah dari Melabu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada jamaah dari Takengon. Bapak dari Takengon ya? Oh benar meriah. Bagaimana para jamaah untuk dari Benar Meriah ikut PT Alkaf? Itu apa kesan-kesannya? Ya. Alhamdulillah, menurut kami informasi dari bulan 1 kemarin juga kami komunikasi juga dengan saudara kami juga. Karena bulan 1 kemarin itu ada berangkat ke Tanah Suci, maka kami tukar pikiran, maka alhamdulillah pelayanannya baik, bagus, dan juga ibu-ibunya juga pelayanannya bagus untuk ibunya, maka di sini mengucapkan selamat PT Alkaf. Ya. Berapa orang Bapak berangkat? 2 orang Pak, 2 orang. Demikian wawancara kami dengan para jamaah dari Benar Meriah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah umrah, di sini hadir Dr. Ustadz Haji Damanhur Abbas. Beliau adalah dai Aceh dan malah sudah internasional. Baik, kita akan wawancari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Baik Ustadz, pada hari ini Ustadz hadir juga untuk melepas para jamaah umrah dari PT Alkaf. PT Alkaf ini hampir setiap bulan memberangkatkan para jamaah haji. Itu bagaimana kesan-kesan Ustadz? Alhamdulillah sangat luar biasa. Perjalanan ini adalah perjalanan yang mengarahkan hamba-hamba Allah kepada jalan yang benar. Banyak di antara orang yang melakukan perjalanan itu hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia. Nah, Alkaf telah memfasilitasi orang-orang yang mungkin sekian puluh tahun mereka belum bisa menginjak kakinya di tanah suci ke Madinah dan ke Mekah. Nah, kenapa? Karena kerinduan mereka terhadap Rasulullah, kerinduan mereka terhadap peninggalan-peninggalan yang ada oleh umat Islam ini. Maka ini adalah salah satu upaya yang memang harus kita syukuri bersama, karena dengan adanya perjalanan religi ini akan bisa meningkatkan keimanan, bertambah ketakwaan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Masih banyak di antara masyarakat kita yang memang mereka menginginkan perjalanan having fun katanya, bersenang-senang, misalnya jalan ke Hong Kong, jalan ke Amerika, jalan ke Eropa. Apa pesannya yang mereka dapatkan?
Tapi kalau seandainya mereka menghabiskan uang, katakanlah 30 juta, kalau kita mau konversi dengan nilai ekonomi, itu tidak akan pernah bisa. Contoh, misalnya, satu waktu kita salat di Masjid Nabawi, itu setara dengan 10.000 pahalanya. Nah, 10.000 itu kalau kita hitung, maka kita harus salat 74 hari. 74 hari kita salat, itu baru satu salat di Masjid Nabawi. Bayangkan kalau seandainya 100.000 pahala salat di Masjid Makkah Al-Mukarramah, maka berapa ratus tahun umur yang perlu kita miliki untuk bisa membandingkan setara pahalanya. Maka pada saat kita berada di tanah suci tersebut, walaupun waktu yang terbatas, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah maksimalkan ibadah di sana. Sehingga apa? Dengan kita maksimal ibadah di sana, itu akan membawa dampak sepulang kita ke tanah air. Kita akan menjadi soleh, akan lebih baik. Tapi kalau seandainya di sana kita baik, tapi begitu pulang kemari biasa lagi, berarti ada yang salah dengan kita. Nah, itu dia. Kenapa kita harus pergi ke sana? Kalau baterai kan harus di-recharge, harus dicas. Nah, itulah perlu cas keimanan kita pergi ke sana. Bagi yang punya rezeki, ayo sama-sama mengunjungi Rasul. Kalau memang rindu kepada Rasul, simpan uang sedikit-sedikit. Kita sampaikan, wahai Rasul, nyolong kalung tabung peng 10 dot baru napeng lu merumpok ron. Harus disampaikan bagaimana kerinduan kita terhadap Rasulullah. Kita tidak hidup semasa dengan beliau. Para sahabat kan enak, kalau misalnya mereka rindu Rasul, langsung datang ke Masjid Nabawi, cium tangannya, dipeluknya Rasul. Hari ini itu tidak bisa. Kecuali kita bisa menziarahinya. Rasul sendiri yang mengatakan, barang siapa yang menziarahiku, maka dia seperti menziarahiku waktu aku hidup. Ini yang harus kita lakukan. Motivasi kita seperti itu karena kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi Ustaz, kita lihat PT Al-Kaf ini setiap kali berangkat kadang-kadang dalam sebulan 2 kali. Ini mungkin nanti Ramadan ada lagi. Tapi direkturnya Abi Usman bersama Umi tetap mendampingi. Itu bagaimana kesan Nabi? Ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari yang punya perusahaan untuk mendampingi. Karena ada sebagian perusahaan dilepas. Lihajukenan jamaah anak nggak ada yang. Kenapa Umi pergi? Karena wanita itu perlu didampingi, khususnya pada saat nanti akses ke Raudhah. Apalagi nanti aksesnya pada saat di tempat salat di Mekah itu kan harus dijaga satu rombongan, wanita sama wanita. Kalau tidak ada pendamping wanita agak susah. Maka jamaah yang memilih Al-Kaf itu sudah sangat tepat karena ada pendamping wanitanya. Itu yang paling terpenting. Kalau laki-laki didampingi sama Abi. Mudah-mudahan nanti Pak Nasir kalau udah pergi umrah nanti dikasih juga sama Abi. Amin. Kemudian sedikit lagi Ustaz, saya lihat PT Al-Kaf ini menerima yang namanya sudah uzur. Sementara di tempat lain kadang-kadang mereka kurang menerima. Tapi di tempat Al-Kaf yang orang-orang terutama orang perempuan yang sudah uzur. Itu bagaimana kesan Ustaz? Harus ibadah itu kan tidak boleh dibatasi. Seperti di negeri Wakanda itu dibatasi, tidak boleh pergi haji tahun ini umur sekian, nggak boleh. Kenapa? Karena memang ibadah itu tidak boleh dibatasi kepada siapapun. Semua orang berhak untuk beribadah. Kalau kita, maka ini sebuah pelayanan khusus, pelayanan lansia namanya. Pelayanan kepada orang-orang lansia itu langsung dari PT Al-Kaf. Ini merupakan salah satu bentuk khidmat, pelayanan terhadap para jamaah umrah. Mungkin sebagian para jamaah baik dari Aceh seluruh Aceh, malah untuk kali ini ada dari Medan. Dengan pelayanan istimewa baik yang sudah uzur, PT Al-Kaf tetap menerima. Mungkin begitu tiap-tiap. Dan Abi Usman juga melakukan kerjasama yang baik. Itu dia. Kerjasama yang baik. Misalnya di Mekah, Madinah punya jaringan yang baik. Ini yang paling penting. Kalau jaringan tidak baik, kita nggak akan pernah bisa. Jemaah akan kecewa.
Nah, selain itu juga Abi Usman dengan kita pihak Masjid Baitur Rahman sudah melakukan kerjasama. Dalam rombongan ini ada 9 orang, Abi ya? Ya, 9 orang. 9 orang dari Masjid Baitur Rahman. Kita buat kerjasama. Kenapa? Karena kontribusi ke masjid tadi. Setiap satu jamaah itu akan langsung disumbangkan ke masjid 500.000. Nah, jadi Masjid Baitur Rahman bekerja sama dengan Al-Kaf akan memberangkatkan umrah. Setiap berangkat umrah dengan Masjid Baitur Rahman berarti Anda telah sedekah ke masjid 500.000. Nah, Baitur Rahman Mat. Ya, Baitur Rahman Mat, alhamdulillah ide teman-teman semuanya. Baitur Rahman Cafe, sekarang Baitur Rahman Travel. Nah, ada 3 sudah alhamdulillah. Kerjasama yang baik seperti Al-Kaf. Ya, kerjasama yang baik seperti PT Al-Kaf ini harus kita sahuti dan kita buat kemarin manasiknya di masjid. Mudah-mudahan ke depan hari Ahad sampai dengan nanti keberangkatan haji kita akan membuat manasik haji dan umrah gratis di Masjid Baitur Rahman setiap Ahad. Setiap Ahad. Setiap Ahad. Pemateri termasuk Ustaz. Pemateri termasuk saya, ada Ustadz Syahrial, Ustadz Irwanto, Ustadz Nazli, Ustadz Zakaria. Ada 2 orang, nanti psikolog juga kita hadirkan. Karena ini standarnya Kemenak. Abi Muhammad juga akan menyampaikan materi perjalanan haji. Karena ini standarisasi. Standarisasi untuk bersama manasik haji itu seperti itu. Nanti Dinas Kesehatan juga menyampaikan materinya. Dalam masalah manasik haji itu bekerja sama dengan Kemenak atau dengan PT-PT travel? Kita memberikan pelayanan. Masjid memberi layanan kepada jamaah haji yang mau mendapatkan bimbingan haji dan umrah. Silahkan datang ke Masjid Baitur Rahman free, gratis. Nah, hanya saja materinya itu kita sesuaikan dengan standarisasi Kemenak. Nah, ada pelayanan kesehatannya, ada materi kesehatan, materi psikologi, materi fikih, praktek. Nah, itu semua kita cukupi. Dari mana biayanya? Dari travel ini. Dari hasil istilahnya hasil orang pergi umrah, ya kan? Ada dapat 500.000 tadi, itulah yang kita bayar untuk para ustadz tadi. Sehingga itu. Jadi kita tidak minta kepada masyarakat. Kalau di luar Pak Nasir harus bayar 3,5 juta. Minimal 2 juta. Tapi kita kasih free. Ini bukan kita ingin potong can, bukan. Tapi kita ingin memberikan fasilitas gratis. Apakah kan Pak Damurno apa kabayah ada Bayu Peng. Baik, mungkin demikian wawancara kami dengan Dr. Ustadz Haji Damanur Abbas. Beliau adalah salah satu seorang penceramah dan malah sudah internasional. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini para jamaah sudah siap-siap untuk berangkat. Nah, ini para jamaah. Siapan untuk berangkat.